Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan Kidung Jemaat 425. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Berkumandang suara dari seberang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Sabda Tuhan yang memanggil kita untuk hidup dalam kasih Tuhan dan memerintahkan kita untuk hidup saling mengasihi. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, begitu rupa Tuhan mengasihi kita, begitu rupa pula Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih sejati. Tuhan juga memerintahkan kita untuk hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyambut dan melakukan sabda Tuhan ini dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, supaya dengan melakukan kasih, sungguh kedamaian, kesejahteraan dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Namun demikian, kadangkala kita mencongkakkan hati kita baik di hadapan Tuhan maupun di depan sesama. Oleh karena itu, marilah dengan kerendahan hati kita menyesali kekurangan dan dosa kita. Bersama-sama kita lantunkan nyanyian penyesalan melalui lantunan kidung jemaat 376, kita pujikan bait 1 dan bait 3. Ikut dikau saja Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa syukur
dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Sabat yang Engkau kuduskan ini, kami umat milik Tuhan menguduskan hari Sabat dengan melakukan ibadah kebaktian saat ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, pertolongan, dan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kecukupan, kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sambut dengan sukacita dan bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, pemeliharaanmu kami rasakan, pemeliharaan Tuhan kami terima. Oleh kasih karunia-Mu kami kokoh, kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, bersama umat milik-Mu kami berdoa atas kehidupan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, secara khusus di GKJ Wonosobo Timur. Tuhan, kami sandarkan kehidupan jemaat dan gereja-Mu ini di dalam cinta dan kasih Tuhan. Setiap karya pelayanan yang dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan, naungilah, tolonglah, dan berkatilah. Melalui jemaat Tuhan, bersama-sama para majelis gereja, komisi-komisi, panitia-panitia, dan tim, sungguh Tuhan, kami sandarkan segala karya pelayanan kami di dalam cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan di dalam membangun kehidupan keluarga. Naungilah Tuhan, berkatilah, berilah kekuatan dan kekokohan, kedamaian, kesejahteraan di dalam setiap keluarga-keluarga umat Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa yang pada saat ini dalam keadaan sakit, seperti hamba-Mu Bapak Ratna Budi Yulianto, untuk kesembuhan dan pemulihannya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang menolong, Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan untuk hamba-Mu ini. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi para orang tua kami, para adiuswa khususnya, yang mengalami lemahnya fisik karena usia lanjut, juga karena sakit. Hamba-Mu Ibu Tamsis, kami serahkan orang tua kami ini di dalam naungan cinta Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami, bangsa Indonesia, yang saat ini masih mengalami banyak pergumulan, baik karena sosial politik maupun adanya wabah corona di bumi Indonesia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau yang akan menghentikan, menyernakan COVID-19 dari bumi Indonesia, bahkan di dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Inilah Tuhan
seru doa kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, pada kebaktian ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita berupa persembahan. Oleh karena itu, kita akan menerima sabda Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan pada saat ini, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 4. Injil Lukas pasal 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikian sabda Tuhan. Adapun jalannya persembahan kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 287B bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Saudara-saudara yang terkasih, marilah persembahan kita ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kebaktian hari Sabat ini kami datang kepada Tuhan menghaturkan persembahan sebagai bagian ungkapan syukur kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati, Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Tuhan, hamba-Mu juga memohonkan berkat atas kehidupan jemaat Tuhan dari-Mu, di dalam mereka berkarya, di dalam mereka bekerja. Lindungi, naungi, berkati mereka semua. Mereka yang bekerja sebagai buruh, sebagai petani, mereka yang berdagang, mereka yang berwira swasta, mereka yang berkarya di lembaga swasta maupun di lembaga pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil,
naungi mereka Tuhan, berkati mereka, sehingga mereka merasakan kesejahteraan oleh karena berkat-berkat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang Tuhan pakai untuk merawat dan mengelola persembahan ini. Berkatilah persembahan dan kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut kebenaran sabda-Mu. Naungi kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa persembahan ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51. Demikian sabda Tuhan. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Hallelujah.
terkasih, khotbah pada minggu ini, khotbah pada kebaktian ini, saya beri tema berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bahwasannya setiap anak-anak manusia di kolong langit ini dipanggil Tuhan melakukan kehidupan ini dengan segala macam aktivitas hidup. Aktivitas berkata-kata, aktivitas melakukan karya perbuatan di dalam kehidupan kita. Sejatinya banyak kata atau perkataan yang bisa diucapkan oleh setiap manusia, dan perkataan itu beraneka rupa, beraneka warna. Ada kata-kata yang bersifat negatif, misalnya kata-kata mengumpat, kata-kata mencaci, kata-kata merendahkan orang lain, kata-kata yang kotor oleh karena kemarahan, oleh karena rasa benci, dengki, dendam, oleh setiap pribadi manusia kepada orang lain. Tetapi juga banyak kata-kata positif yang bisa kita ungkapkan dan ucapkan kepada orang lain untuk saling mengingatkan, untuk saling membangun, untuk saling menghibur, untuk saling menguatkan, untuk membangun sebuah kesatuan dan kebersamaan, membangun kedamaian hidup di bumi ini. Kata-kata positif jauh lebih baik daripada kata-kata negatif. Kata-kata yang membangkitkan lebih baik daripada kata-kata yang merendahkan orang lain. Kata-kata menghibur lebih baik daripada kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Sekalipun kadangkala perkataan yang bersifat positif itu seringkali dikalahkan dengan perkataan-perkataan yang negatif. Kadang-kadang kita lebih mudah mengumpat daripada membangun dan menguatkan. Lebih mudah merendahkan orang lain daripada memuji orang lain, mengakui kelebihan orang lain. Tetapi kadangkala kita justru lebih mudah mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara seringkali mendengarkan ungkapan dan ucapan saya bahwa kadang-kadang manusia itu lebih mudah
mengingat satu kesalahan dari orang lain daripada mengingat 99 kebaikan orang lain. Tetapi orang bijak mengajarkan kita lebih baik mengingat satu kebaikan orang lain dan melupakan 99 kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan orang lain. Ketika kita mampu mengingat satu kebaikan dari orang lain dan melupakan, membebaskan 99 kesalahan orang lain, sungguh kita bisa merasakan apa itu kedamaian hidup. Berkata-kata yang positif adalah sebuah bagian bukti dari kehidupan orang percaya oleh karena panggilan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Berkata-kata yang positif menjadi bagian wujud nyata dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berupaya, berusaha bahwa setiap perkataan kita adalah perkataan yang saling menghibur, yang saling membangun, saling menguatkan dan mengingatkan di dalam kasih Tuhan. Perkataan kita juga perkataan yang senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, memuliakan Tuhan dalam kebenarannya, sehingga setiap orang percaya memancarkan kemuliaan Tuhan melalui pujian, melalui doa yang dipanjatkan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Di sisi lain, kita juga dipanggil Tuhan menjalani kehidupan di dunia ini untuk berkarya. Berkarya tentang apapun di dalam kehidupan kita. Berkarya untuk mencukupi kehidupan dan kebutuhan kita. Dan berkarya di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam segenap karya pelayanan kita. Itulah panggilan suci, panggilan mulia yang diberikan Tuhan kepada kita. Jemaat yang terkasih, sabda Tuhan yang kita terima pada ibadah ini mengingatkan dan menguatkan setiap kehidupan orang percaya, kehidupan kita. Sebagaimana ketika Tuhan memilih dan memanggil para murid-murid, dipanggil untuk melakukan karya agung bersama Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka. Ketika Tuhan memanggil para muridnya, Tuhan memberikan sebuah panggilan mulia supaya mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, menjadi saksi Tuhan baik melalui perkataan mereka maupun melalui karya mereka secara nyata. Perkataan para murid adalah perkataan yang memberikan kesaksian tentang Yesus Sang Juru Selamat dunia. Karya para murid juga menunjukkan bagaimana kasih Tuhan nyata diberikan kepada mereka yang mau datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Petrus dan para murid yang lain, dan termasuk di dalamnya adalah Natanael,
dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dan berkarya bersama Tuhan, membangun kebenaran hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejatinya setiap anak-anak manusia dipanggil Tuhan untuk membuat kebenaran. Membangun kebenaran berarti membangun sebuah kehidupan ini diperhadapkan dengan yang ya tetap ya, yang tidak tetap tidak. Karena membangun kebenaran itu tidak mudah. Kadang-kadang yang iya dijadikan tidak, yang tidak dijadikan iya, yang benar dijadikan salah, dan yang salah dijadikan benar. Maka membangun kebenaran hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita lakukan bersama di dalam membangun kehidupan kita. Melalui perkataan, melalui karya yang dibalut dalam kebenaran, sungguh akan menjadikan kehidupan kita itu menjadi bermakna, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Sebab kebenaran adalah sebuah realitas yang harus kita bangun, supaya dengan kebenaran kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya oleh orang lain. Berkata dan berkarya sebagai ungkapan pernyataan dan penyataan kita membangun kebenaran hidup haruslah dibangun dengan kesungguhan hati yang didasarkan kepada kekuatan iman kepada Tuhan, sebagaimana para murid-murid Tuhan Yesus berkata dan berkarya menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Maka saya dan saudara, kita semua umat Tuhan juga dipanggil membangun kehidupan ini juga untuk berkata dan berkarya menyatakan kebenaran, supaya jemaat Tuhan menjadi kuat, menjadi kokoh, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kebaktian ini ada persembahan pujian yang akan dilantunkan oleh jemaat Tuhan GKJ Wonosobo Timur, Pepandan Kertek. Adapun judul pujian yang akan dilantunkan adalah Endai Saduluran. Yeah.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh sabdamu yang kami terima saat ini. Sejatinya kami umat Tuhan dipanggil dalam kemuliaan. Kami Engkau panggil untuk berkata dan berkarya, menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami akan melakukan panggilan mulia dari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Tuhan, kehidupan kami serahkan sepenuhnya di dalam cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, seusai kebaktian ini, kami hendak beraktivitas melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di dalam naungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan hormat saya undang untuk berdiri. Marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 395. Kita pujikan bait 3 dan bait 4. Betapa indah harinya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengatakan dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian hari Sabat ini kita akhiri dengan bersama-sama melantunkan kidung jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta Gereja tanggal 17 Januari tahun 2021. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat ini, Majelis GKJ Wonosobo Timur menyampaikan warta gereja pada Minggu tanggal 17 dan 24 Januari tahun 2021 sebagai berikut. Warta gereja yang pertama, berita kelahiran. Telah lahir seorang anak laki-laki pada hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 yang diberi nama Davelan Elasar Kurniadi, putra pertama dari Bapak Didik Kurniadi dan Ibu Diana Ade Putfi, warga GKJ Wonosobo Timur, Pepantang Giuni. Warta gereja yang kedua, atestasi keluar. Telah atestasi pertanggal 7 Januari tahun 2021 ke GKJ Wonosobo atas nama
keluarga Bapak Suparno, warga Induk Sakuran. Adapun daftar nama keluarga yang ikut atestasi sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Suparno sebagai kepala keluarga. Yang kedua, Ibu Supriyati sebagai istri. Yang ketiga, Saudara Christian Adi Chandra sebagai anak. Dan yang keempat, Saudara Agustin Rimba Wardani juga sebagai anak. Demikian warta gereja ini kami sampaikan atas perhatian segenap warga jemaat GKJ Wonosobo Timur. Diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak di hari hatiku. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak dia di hatiku. Sejak dia di hatiku. Sejak dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak dia di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak dia di hatiku. Sejak dia di hatiku. Sejak dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku.